Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika kelas 4, materi statistika tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang bersama Ibu Guru Mega. Nah, diagram batang adalah salah satu bentuk diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Di sini ada sebuah gambar yang merupakan contoh dari diagram batang. Anak-anak bisa memperhatikan gambar tersebut dengan baik. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram batang adalah yang pertama membuat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, di sini Bu Guru jelaskan yang dimaksud dengan sumbu mendatar yaitu garis ini, dan sumbu tegak adalah nih. Yang kedua, sumbu mendatar ditulis nama kategori, sumbu tegak ditulis banyaknya data yang bersesuaian dengan setiap kategori. Jadi, misalnya di sini diagramnya adalah diagram nilai matematika kelas 6 SD Tunas Mekar, maka di sini di bawah yang sumbu mendatar ini ditulis nama kategori, yaitu kategori nilai-nilai dari matematika kelas 6 SD Tunas Mekar. Sedangkan data yang ditulis sumbu yang tegak ditulis banyaknya data yang bersesuaian dengan setiap kategori. Misalnya nilai 65 ada 5 orang. Nilai 70 ada 9 orang dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama pada setiap kategori. Jarak antara satu batang dengan batang lain juga harus sama. Nah, di sini nilai-nilai ini disusun menggunakan diagram batang yang berbentuk persegi panjang, di mana setiap diagram ini memiliki lebar yang sama panjang dengan yang lainnya dan memiliki jarak yang sama dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu memberi warna atau arsir batang tersebut dengan warna yang sama. Misalnya di sini, jika kita menulis di buku bisa menggunakan arsir seperti ini, bisa juga diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Nah, berikutnya adalah contoh membaca diagram. Di sini Bu Guru memiliki contoh nilai matematika kelas 6 SD Tunas Mekar. Jadi kita akan coba membaca diagram tersebut. Pertama kita perhatikan nilai-nilainya. Ada nilai 65, ada nilai 70, 75, 80, 85, dan 90. Di sini kita akan menentukan banyaknya siswa yang memperoleh nilai 65. Bisa kita lihat 65. Kita lihat ke arah kiri, luruskan. Nah, di sini adalah nilai 5. Jika di sini 0, di sini 2, maka di tengah-tengah sini adalah 1. Di sini 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, jadi yang memperoleh nilai 65 sebanyak 5 orang. Bisa kita tulis di sini 5 orang. Sedangkan yang memperoleh nilai 70 adalah kita sejajarkan dia 9 orang. Kita tulis di tabel sebanyak 9 orang. Siswa yang memperoleh nilai 75 adalah sebanyak 14 orang. Siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 10 orang. Siswa yang memperoleh nilai 85 ada 5 orang. Siswa yang memperoleh nilai 90
kita luruskan sebanyak 7 orang. Nah, berikut adalah cara-caranya. Semoga anak-anak bisa memahami bagaimana cara membaca diagram. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat diagram. Di sini Bu Guru memiliki contoh tabel yang sangat sederhana untuk anak-anak mengetahui bagaimana cara membuat diagramnya. Anak-anak bisa membuat diagram di buku kotak atau di buku tulis. Namun di sini Bu Guru contohkan, Bu Guru akan membuat sebuah diagram dalam kotak-kotak ini. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menentukan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Nah, ini adalah sumbu mendatarnya. Selanjutnya, ini adalah sumbu tegaknya. Di sini kita akan menuliskan ukuran sepatu. Kategorinya kita tuliskan di bawah 35, di sini 36, nah di sini 37. Nah, usahakan jaraknya di sini sama, satu kotak. Di sini kita akan menuliskan banyaknya. Kita mulai dari angka 2, karena di sini yang paling kecil adalah 3, bisa kita mulai dari angka 2 saja. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat siswa yang memiliki ukuran sepatu 35 sebanyak 6 anak. Maka kita buatkan batangannya sampai di angka 6 ini. Anak-anak bisa nanti menggunakan penggaris, karena di sini Bu Guru tidak menggunakan penggaris, maka garisnya agak tidak lurus. Nanti silakan anak-anak menggunakan penggaris jika membuat sebuah tabel. Nah, membuat sebuah diagram maksud guru. Nah, di sini ukuran 36 sebanyak 4 siswa. Kita luruskan dia di angka 4. Kemudian ukuran 37 ada 3 siswa. Setelah kita peroleh batangan-batangan tersebut, diagram tersebut telah selesai, langkah selanjutnya adalah memberi arsir atau warna pada masing-masing diagram batang yang telah kita buat. Nah, jadi diagram batang kita sudah jadi. Begitulah langkah-langkah cara membuat sebuah diagram. Selanjutnya, Bu Guru memiliki tugas untuk anak-anak kerjakan pada hari ini, yaitu membuat sebuah diagram dari sebuah data penjualan buah yang terdapat pada tabel berikut. Nah, yang pertama ini anak-anak membuat diagram batang seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Lalu yang kedua adalah anak-anak menentukan hari apa penjualan buah yang paling banyak, hari apa jumlah penjualan yang sama, dan berapakah selisih penjualan di hari Rabu dan Jumat. Silakan anak-anak kerjakan tugas tersebut dengan baik, usahakan menggunakan penggaris agar hasilnya nanti lebih rapi dari apa yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Nah, terima kasih anak-anak telah menonton video ini. Semangat belajar untuk anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi statistika tentang diagram batang pada hari ini. Semangat belajar!